รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Halo Sobat Thai, selamat datang kembali di kelas pendidikan bahasa Thailand. Hari ini kita akan masuk lagi nih pembelajaran kita dari materi yang baru. Kemarin kita telah mempelajari yang namanya akhiran atau partikel akhiran dalam bahasa Thailand dan juga kita telah mempelajari yang namanya prefix name atau awalan nama dalam bahasa Thailand. Nah, sekarang kita akan pelajari nih bagaimana sih sebenarnya basic atau teori dari cara penulisan tersebut. Baiklah, kita langsung aja ya masuk kepada teori penulisan tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara writing in Thai atau cara menulis di dalam bahasa Thailand. Nah, sekarang kita akan mulai aja ya pembelajaran kita. Nah, kita akan masuk kepada materi yang pertama yaitu menulis konsonan bahasa Thailand. Nah, adapun penjelasan materi di sini adalah tulisan Thailand itu termasuk dalam jenis aksara abugida yang merupakan bagian dari jenis penulisan suku kata dan dianggap sebagai perantara antara penulisan suku kata dan kata penulisan abjad. Penulisan suku kata menunjukkan bahwa satu tanda digunakan untuk satu suku kata. Oke, jadi di sini bisa kita ketahui bahwa tulisan Thailand atau aksara-aksara Thailand itu termasuk ke dalam jenis aksara abugida. Di bawah ini adalah aturan yang perlu Anda ketahui untuk menulis dalam bahasa Thailand. Jadi secara otomatis ada aturan-aturan yang utamanya kalau misalnya kita ingin menulis dalam bahasa Thailand. Jadi di sini ada poin-poinnya. Di sini ada 5 poin. Di poin pertama dia mengatakan semua rambu atau semua tanda ditulis dalam satu baris, mulai dan hanya berhenti sampai selesai. Jadi makna dari yang poin pertama ini dia mengatakan semua tanda itu ditulis dengan satu garis saja. Jadi tidak ada ditulis seperti ini misalnya kita tulis sampai di sini lalu kita angkat pulpen kita atau tangan kita baru kita sambungkan seperti ini. Itu tidak ada ya. Yang ada adalah kita tulis secara bersamaan atau kita tulis secara dia tanpa putus seperti ini. Misalnya kita tulis konsonan kokai. Ya ditulis dari awal tanpa putus seperti ini. Baru di akhirnya ditarik sampai dia akhirnya disitulah baru bisa kita lepas. Jadi ini adalah penulisan yang benar untuk sesuai dengan poin 1 ini. Poin kedua mengatakan karakter biasanya dimulai dari dalam. Dengan kata lain arah penulisan adalah dari dalam keluar. Nah di sini arah penulisan dia mengatakan dari dalam keluar. Kita ambil di sini yang memang penulisannya berasal dari dalam yaitu konsonan kokwai. Ya penulisan dari dalam ya kita tulis dari dalam seperti ini. Baru kita tarik dia yang namanya keluar. Baru kita tarik keluar. Ini adalah penulisan untuk yang namanya konsonan tersebut. Konsonan kokwa yang basicnya ditulis dari dalam baru keluar. Nah di poin ketiga dia mengatakan jika Anda tidak dapat menulisnya dari dalam keluar, mulailah dari kiri. Ya, kalau misalnya kita tidak bisa menulisnya dari dalam keluar tadi, maka kita mulailah dari kiri. Sebenarnya basicnya sama ya. Kalau misalnya kita di sini itu artinya kita mulainya dari kiri. Kita mulai dari kiri. Ya, kita mulai dari kiri baru nanti berhentinya di kanan. Nah, untuk penjelasan di poin 3 ini itu sama seperti konsonan yang kita mulai dari kiri itu adalah kayak konsonan kokai ya. Kita tulisnya dimulai dari titik kiri ini tadi ya, di titik kiri ini baru kita tarik sampai nanti dia akhirnya berhentinya di sebelah kanan. Ini sebelah kanan berhentinya, kita ambil titik awalnya di sebelah kiri untuk penulisannya. Nah, di poin 4 dia mengatakan, tulisan tanda dalam bahasa Thailand dimulai dengan membuat tanda bulatan kecil, jika itu bagian dari tanda. Nah, kalau misalnya di aksara itu, lebih tepatnya di konsonan ini ada yang namanya bulatan kecil, maka kita mulailah dari pembuatan bulatan kecil tersebut. Di sini tadi kita sudah contohkan konsonan kokwai. Sekarang kita contohkan dengan konsonan dodek yang juga dia memiliki bulatan kecil. Konsonan dodek juga memiliki bulatan kecil. Maka kita mulailah dari bulatan kecil tersebut. Ya, kita mulai dari bulatan kecil tersebut. Jadi di sini kita mulai dari bulatan kecil tersebut, baru kita tarik ke kirinya, baru kita ambil ke kanan di akhirnya. Oke, jadi setiap konsonan yang ada bulatan kecilnya dimulai dari bulatan kecilnya baru diakhiri di ke kanannya. Atau misalnya dia di sini yang memiliki bulatan kecil juga adalah konsonan ngongu. Ngongu itu bulatan kecilnya ada di sebelah kanan, ekornya berada di sebelah kiri. Jadi kita mulainya dari bulatan kecil tersebut. Kita mulai dari bulatan kecil baru kita akhiri nanti di ekornya itu di sebelah kirinya. Pokoknya yang ada bulatan kecilnya itu kita mulai dari bulatan kecil tersebut.
Oke, kita masuk kepada poin yang kelima. Dia mengatakan, jika tanda memiliki dua lingkaran kecil, mulailah dari lingkaran paling atas di sebelah kiri. Nah, dia di sini mengatakan apabila ada lingkarannya itu ada dua yang kecil-kecil tersebut, maka kita mulailah dari lingkaran paling atas di sebelah kiri ya. Lingkaran paling atas di sebelah kiri. Nah, di sini kita ambil salah satu contohnya yang memiliki dua lingkarannya adalah, di sini adalah konsonan Hohib. Nah, di sini untuk dia yang mengatakan ada dua bulatan kecilnya, maka kita ambil sebelah kiri adalah konsonan Hohib. Kita coba ya, ini sebagai contoh. Di sini ya, konsonan Hohib. Konsonan Hohib. Kita coba, katanya dia diambil dari bulatan kecil paling atas di sebelah kiri ya. Bulatan kecil paling atas di sebelah kiri, artinya seperti ini kita tulisnya. Baru kita masukkan kepada bulatan kecilnya yang di sebelah kanan atau bulatan kecil kedua. Nah, inilah teori penulisan untuk dari konsonan yang memiliki dua bulatan kecil. Nah, untuk teori penulisan dari konsonan sampai di sini. Jadi, nanti dari 44 konsonan ini tergantung dari bentuk konsonannya itu seperti apa. Jadi, dia akan menggunakan salah satu dari 5 poin ini tadi. Jadi, salah satu dari 5 poin ini tadi. Jadi, tergantung dia karakter mana yang kita ingin tuliskan dari bentuk 44 konsonan ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis vokal dalam bahasa Thailand. Nah, bahasa Thailand juga memiliki berbagai tulisan untuk yang namanya vokal. Vokal ini dapat kita ucapkan pendek atau panjang, dan juga dapat kita gabungkan antara satu sama lain, yang mana kita biasa sebutnya dengan vokal gabungan. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apakah penulisan vokal tersebut berada di mananya konsonan. Apakah dia berada di bawah konsonan, di atas konsonan, di depan konsonan, di belakang konsonan, atau bahkan di antara konsonan. Jadi kita harus tahu dulu posisi vokal ini terhadap konsonan itu di sebelah mana ya. Setelah kita mengetahuinya, barulah nanti kita masuk kepada teori-teorinya. Untuk poin pertama, dia mengatakan, secara umum penulisan tanda vokal dalam bahasa Thai hampir sama dengan penulisan huruf pada konsonan dalam bahasa Thailand. Seandainya nanti ada vokal yang mirip dengan yang namanya teori penulisan dari bentuk konsonan itu, maka kita boleh menggunakan teori dari penulisan bentuk konsonan tersebut. Contohnya adalah vokal di sini ya, contohnya adalah sara A panjang, yang mana dia teorinya sama kayak penulisan konsonan kokai, yaitu diawali dari sebelah kiri, lalu diakhiri ke sebelah kanan untuk penulisan dari sara A panjang tersebut. Poin 2 ini dia mengatakan, secara khusus tanda vokal ditulis dari kanan ke kiri dan kemudian naik. Nah, ini adalah secara khusus ya, artinya tanda vokal khusus. Contohnya adalah kita buat di sini sara I pendek ya. Diambil dari kanan dulu, kita tarik ke kiri, baru kita buat naik. Nah, poin ketiga dia mengatakan, untuk tanda vokal penulisannya sama dengan kaidah, namun ada penambahan materi di atas. Jadi sama kayak kaidah yang pertama, itu kita buatnya dari kanan, lalu kita masukkan ke kiri, lalu kita naikkan seperti ini. Dia mengatakan ada yang namanya tambahan materi di atas. Kalau misalnya ini bentuk dari sara I pendek, kalau misalnya kita tambahin seperti ini garis, itu namanya masuknya pada sara I panjang. Nah, kita masuk poin keempat. Beberapa tanda vokal yang mirip dengan konsonan ditulis menurut aturan penetapan konsonan ya. Beberapa tanda vokal yang mirip dengan konsonan ditulis dengan penerapan aturan dari konsonan. Misalnya ada yang namanya sara au. Sara au itu dimulai dari bulatannya, Di sini dia bentuk konsonannya biasanya, baru ditambah dengan sara a-nya yang dimulai dari kirinya. Misalnya juga ada yang namanya sara ua. Sara ua terdiri dari tanda maihanakat ditambah dengan vokal uanya atau bentuknya yang sama seperti wowen. Jadi itu ditulisnya sesuai aturan atau kaidahnya ya. Baru di sini adalah vokalnya. Itulah teori dasar dari penulisan bahasa Thailand, lebih tepatnya penulisan konsonan dan juga penulisan yang namanya adalah vokal. Jadi secara mendasar teorinya itu sama. Hanya beda dari beberapa poin-poin saja yang mana ya kita sesuaikan bagaimana penulisannya. Ada orang yang ketika menulis dengan sesuai aturan yang telah disebutkan tadi, dia merasa agak kurang cocok gitu. Jadi penulisannya agak lebih tidak rapi seperti itu. Jadi dia mempunyai teori sendiri untuk penulisannya. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah teori dasar, teori yang memang seperti inilah cara penulisan yang baik sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian merasa tidak terbiasa dengan teori tadi atau dengan menggunakan panduan-panduan tadi, tidak masalah. Ingin menggunakan panduan dari kalian yang mana kalian terbiasa itu juga boleh. Tapi kembali lagi bahwa tadi adalah aturan dari panduannya secara formalnya.
Oke, saya rasa sampai di sini dulu untuk video pembelajaran pada materi ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dan saya berharap kalian sudah bisa menulis dengan baik dan juga benar sesuai dengan teori dan juga aturan yang memang disesuaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Hoppun krap!